Banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah, dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Umur perjuangan. Sampaikan kepada semua, jangan ada yang rusuh, jangan ada yang kacau. Pulang aman, tertib. Saya dituntut 5 tahun. Jangan ada yang berkecil hati. Jangankan 5 tahun, walaupun saya dituntut sampai dituntut hukuman mati, bagi saya ikhlas. Pulang ke rumah masing-masing aman, tertib, jangan ada yang rusuh. Biar saya yang hancur, biar saya yang binasa. Indonesia tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan Al-Fakir. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali teman-teman. Dan tentunya disaksikan oleh teman-teman yang mengharapkan konstitusi Islam tegak, dikarenakan demokrasi sistem liberal, kapitalis, oligarki yang menghancurkan sistem ini, sehingga apabila konsep Islam tidak ditegakkan, ya seperti ini teman-teman. Yang lagi rame-ramenya kasus Brigadir J, yang terbunuhnya Brigadir J, salah satu anggota kepolisian teman-teman, yang kita saksikan dipertontonkan kepada masyarakat, bermacam-macam dagelan, bermacam-macam kebohongan di situ, gitu kan. Skenario dibuat sebagaimana mungkin, gitu kan. Ternyata luluh lantah. Ternyata sudah ditemukan pelakunya, gitu kok. Awalnya ada tembak menembak. Ada inilah itulah, ternyata itu semua bohong. Dan alhamdulillah sudah terkuak faktanya, gitu kan. Yang dalangnya sudah ketahuan dan sudah ditetapkan tersangka teman-teman. Dan ini gitu, tidak jauh dari balasan Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada orang-orang yang zalim teman-teman. Termasuk Habib Bahar dalam salah satu statement beliau menyampaikan, gitu kan, menyampaikan bahwa, memberikan statement bahwa Ferdy Sambo disebut kena karma KM50. Habib Bahar Smith, rekayasa gagal itu adalah makar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Teman-teman sekalian, kita bisa dibuktikan bahwa kebohongan yang nyata yang dilakukan si oknum polisi ini ternyata terbuka, dan ini setidaknya tidak bisa dibalas oleh tangan manusia. Ternyata Allah itu lebih adil. Allah itu maha segalanya, telah dibuktikan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang zalim itu sudah dinampakkan, gitu kan. Nah, teman-teman, inilah statement dari Habib Bahar. Kita bacakan. Tim khusus Polri bentukan Kapolri Jenderal Tio Sigit Prabowo berhasil mengungkap skenario rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Insiden berdarah yang diotaki mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pun akhirnya buyar. Udah bikin skenario, wah, ada tembak menembak, inilah itulah. Oh, ternyata tersangkanya dia, teman-teman. Terbongkarnya rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J itu setelah tim Sus Polri memeriksa 31 personil polisi termasuk Irjen Ferdy Sambo. Terungkap rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J ini dianggap sebagai karma bagi Irjen Ferdy Sambo.
Seperti diketahui sebelumnya, Irjen Verdi Sambo menangani kasus penembakan 6 laskar FPI di Tol Jakarta. Menangani kasus penembakan 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek KM 50. Ini pula yang diungkap Habib Bahar bin Smith bahwa terungkapnya Irjen Verdi Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir J adalah balasan dari Tuhan. Ya kan? Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Ketika umatnya yang didolimi itu tidak ada daya upaya, ternyata Allah itu menunjukkan, teman-teman. Kasus yang sekarang terungkap yaitu kasus Verdi Sambo. Yang telah ditahan itu adalah makar dari Allah, ucap Habib Bahar bin Smith dalam video yang kini viral di media sosial. Dalam rekaman itu, Habib Bahar tampak duduk di kursi persidangan dengan mengenakan kopiah putih. Ia memberikan pembelaan di depan majelis hakim. Habib Bahar menuding polisi melakukan rekayasa kasus KM 50 dan menutupi fakta sebenarnya. Nah, itu salah satu statement dari Habib Bahar ya. Mereka berusaha menutupi KM 50, Allah balas tegas Habib Bahar. Nah, ia menilai kasus KM 50 dengan kasus Brigadir J memiliki kesamaan, mulai dari CCTV rusak hingga konferensi pers yang dilakukan polisi dengan menyatakan bahwa pelaku membela diri karena diserang duluan. Nah, jadi memang ya makar Allah itu ya gitu. Ketika dizolimi, apalagi ini Habib itu kan, Habib Rizik, mubahalahnya Habib Rizik ternyata sudah dibuktikan gitu secara benar-benar. Harusnya yang belum sadar nih harus sadar, yang melakukan kezoliman itu harus bertobat dari sekarang gitu kan. Karena apa? Allah itu sudah mulai menampakkan gitu. Satu demi satu, buktinya jabatan, karir itu hanya sementara gitu. Yang lebih berat itu pengadilan akhirat. Yang lebih berat itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, mudah-mudahan para ulama, para habib itu kan, para ustadz yang tegak lurus gitu dalam kebenaran, mudah-mudahan Allah tetap menjaganya gitu kan, memberikan kekuatannya khusus kepada Habib Bahar yang sangat luar biasa, tegak lurus gitu menghadapi kezoliman walaupun resikonya gitu dia tanggung gitu. Dan mudah-mudahan Allah segera memberikan kemudahan gitu, dan memberikan kekuatan bagi beliau yang sedang menjalani persidangan, teman-teman. Dan mudah-mudahan Allah segera menghancurkan kedoliman yang dilakukan oleh para penzolim gitu. Dan mudah-mudahan umat Islam ini diberikan kemenangan dan sistem demokrasi yang terbukti gagal gitu dalam mengelola, baik pun dari dalam segi apapun gitu, akhlak gitu kan, terutama gitu, dari sisi ekonomi, dari sisi hukum gitu, yang memang seyogianya hukum itu yang lebih adil itu hukum Allah, bukan hukum buatan manusia, teman-teman. Itulah teman-teman sedikit ya dari saya tentang statement Habib Bahar mengenai persamaannya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi ini dan KM 50. Dan bukti nyata Allah itu menampakkan gitu keadilannya gitu. Dengan kasus seperti ini mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita semua, teman-teman. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.